Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, saya Uni Yosepa Brutarigan. Di sini, saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tugas makalah yang berjudul Penjabaran dan Pemahaman Pasal 1320 KUH Perdata dengan nomor NPM 2129061017 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dahris Siregar. Sebelum saya menjelaskan bagaimana penjabaran saya mengenai pasal 1320 KUH Perdata ini, nah, di sini apa saja sih poin penting yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata ini? Tonton video ini sampai habis ya. Nah, yang pertama, dalam suatu perjanjian, terdapat 4 syarat syahnya perjanjian itu. Yang pertama adalah kata sepakat. Kata sepakat yang artinya adalah setuju. Para pihak ataupun orang yang melakukan perjanjian itu, para pihak harus menyetujuinya atau disebut dalam KUH Perdata sepakat. Yang kedua adalah kecakapan. Kecakapan di sini adalah para pihak itu sendiri bisa dikatakan sudah dewasa melakukan suatu perjanjian itu. Yang artinya bukan kanak-kanak lagi, tetapi sudah dewasa menurut umurnya. Yang ketiga adalah suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu di sini adalah harus jelas apa itu yang ingin diperjanjikan. Contohnya seperti sebidang tanah. Yang keempat adalah suatu hal yang halal. Nah, dari suatu yang tertentu ataupun menjadi suatu yang halal. Dalam KUH Perdata, suatu hal yang halal ini adalah tidak boleh melanggar norma ataupun aturan di dalam suatu masyarakat itu tersendiri, ataupun perjanjian itu tidak boleh melanggar hukum, karena perjanjian ini harus sah di mata hukum. Jadi, itulah 4 syarat sahnya suatu perjanjian jika para pihak ingin melakukan suatu perjanjian. Nah, pertanyaannya, apakah suatu perjanjian dapat tiba-tiba dibatalkan? Jawabannya bisa. Jika terdapat hal-hal sebagai berikut. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah tidak adanya kesepakatan. Artinya, membuat suatu perjanjian itu ada unsur pemaksaan dari suatu pihak ataupun kehilapan penipuan. Yang kedua adalah tidak cakap hukum, yang artinya seseorang ataupun satu pihak masih di bawah umur, jadinya tidak sah di mata hukum. Bisa juga seseorang yang masih mengalami gangguan mental. Yang ketiga adalah objek perjanjian tidak jelas atau tidak ada. Dalam melakukan perjanjian, objeknya haruslah jelas, seperti syarat ketiga yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu suatu hal tertentu. Jika terdapat objek perjanjian yang tidak jelas, maka perjanjian itu tidak sah ataupun cacat di mata hukum. Yang keempat adalah sebab yang tidak halal. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, persyaratan keempat adalah suatu hal yang halal. Jika terdapat sebab yang tidak halal, itu juga termasuk batal demi hukum, karena itu sama saja melanggar norma dan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat ataupun badan hukum itu sendiri. Yang kelima adalah adanya cacat dalam syarat formil. Melakukan sebuah perjanjian haruslah didaftarkan dan agar sah di mata hukum.
Jika suatu perjanjian tidak didaftarkan ataupun tidak dilengkapi oleh badan hukum, maka perjanjian tersebut tidak mengikat secara hukum. Jadi sama saja batal demi hukum. Yang keenam adalah isi perjanjian melanggar kepentingan publik dan HAM. HAM itu adalah hak asasi manusia. Jika dalam perjanjian terdapat melanggar hak asasi manusia, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.